Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syaikhouna Khalil atau Syekh Khalil atau Mbah Khalil, lahir di Kemayoran, Bangkalan sekitar tahun 1835 Masehi atau 9 Safar 1252 Hijriah. Wafat di Martajasah, Bangkalan sekitar tahun 1925 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama karismatik dari Pulau Madura. Syekh Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Buyut beliau Syarifah Khotijah Putri Sayyid Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Sedangkan ayah Kiai Abdul Latif adalah Kiai Hamim bin Muharram bin Abdul Karim. Di masyarakat santri, Syaikhouna Khalil juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita Wali Songo, banyak cerita kelebihan di luar akal atau karomah Syekh Khalil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Salah satu yang menjadi sorotan publik tentang Mbah Khalil Bangkalan adalah melawan penjajah Belanda. Mbah Khalil Bangkalan salah satu pelopor dalam melawan penjajahan Belanda. Karenanya cucu dari Sunan Gunung Jati ini menjadi incaran penjajah untuk ditangkap. Mbah Khalil Bangkalan cucu Sunan Gunung Jati ini, pesantrennya kerap dijadikan tempat persembunyian para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Cucu dari Sunan Gunung Jati ini, Mbah Khalil juga tanpa sungkan-sungkan mengisi kekebalan para santri dan rakyatnya untuk melawan penjajah Belanda. Jika dirunut, maka Mbah Khalil Bangkalan Madura merupakan urutan ke-10 dari silsilah nasab hingga ke Sunan Gunung Jati Cirebon. Sehingga tidak aneh jika Mbah Khalil memiliki keramat yang luar biasa. Mbah Khalil Bangkalan adalah salah satu wali dari sekian banyaknya wali yang ada di tanah Jawa. Mbah Khalil Bangkalan Madura sangat dikenal dengan keramat kesaktian yang dimilikinya. Salah satu keramat yang dimiliki Mbah Khalil Bangkalan Madura yaitu saat dirinya ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh penjajah Belanda. Para penjajah Belanda dibuat pusing oleh Mbah Khalil saat dirinya ditahan di dalam penjara. Mbah Khalil Bangkalan Madura menjadi salah satu sosok yang mempelopori perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ia mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu dan juga kedikdayaan yang tangguh. Mbah Khalil Bangkalan Madura tak segan-segan untuk memberi dan mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada para santrinya untuk ikut berjuang membela tanah air. Bahkan Mbah Khalil Bangkalan tidak keberatan ketika pesantrennya dijadikan tempat persembunyian para pejuang. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Mbah Khalil Bangkalan harus ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri kepada penjajah. Tetapi ditangkapnya Mbah Khalil Bangkalan Madura malah membuat pusing pihak Belanda. Karena pasca ditangkapnya Mbah Khalil, ada kejadian-kejadian yang tak bisa mereka mengerti di luar nalar. Salah satunya ketika Mbah Khalil Bangkalan Madura berada di dalam penjara, gemboknya tidak bisa dikunci, sehingga para penjajah Belanda harus siaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Bukan hanya itu saja, ketika Mbah Khalil ditahan di dalam penjara, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makan kepadanya. Lebih hebohnya lagi, dari sekian yang datang menjenguk, banyak yang meminta untuk ditahan bersama Mbah Khalil Bangkalan. Kejadian tersebut jelas membuat pusing pihak Belanda, sehingga akhirnya Mbah Khalil Bangkalan Madura dibebaskan.
Itulah salah satu keramat sakti yang dimiliki Mbah Kholil Bangkalan, Madura, yang hingga saat ini menjadi sejarah tutur di lingkungan pesantren untuk dijadikan teladan bagi para santri dalam berjuang untuk negaranya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.